Nah pada saat itu cewek itu nakal gitu, dia suka nginep di setiap kamar laki-laki kos di sana. Malam ini dia sama cowok yang satunya di kamar yang satunya, besok bersama cowok yang lainnya kayak gitu di kamar yang lainnya juga. Kayak gitu nakalnya orang zaman dulu, bukan di zaman sekarang aja, zaman dulu juga ada yang kayak gitu ya. Dasar kumpul kebo, aku bilang gitu. Manis, kucing cantik, paling putih, paling bersih, paling glowing di seluruh Indonesia. Ngapain Manis? Kok lompat? Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Aku lagi masukin buah beserta sausnya dan udah aku kasih topping di atasnya, aku beri garnish ya. Nah ini akan aku bagikan sebentar ke musola untuk berbuka puasa. Aku mau nitip orang aja ya, karena aku nggak pergi ke musola kayak gitu. Nah aku sudah selesai menata semuanya, sekarang tinggal masukkan ke dalam kantong kayak gini ya. Ini udah aku lepas satu, nanti dalam perjalanan biar aman nggak tumpah-tumpah, karena waktu sudah hampir mendekati berbuka puasa, itu belum perjalanan menuju ke musola ya. Nah sekarang akan aku serahkan ke orang yang mau berbuka puasa ke musola ya. Nanti aku akan suruh nggak usah menyebutkan namaku ya, bilang aja dari hamba Allah gitu. Dari hamba Allah. Ada yang belum kebagian? Monggo. Amit tangan kiri. Sekalian buka dah. Sekalian saya buka. Yeah. Ada kosong. Alhamdulillah. Telat. Kalau. Salad buah. Makan. Seperti itulah keadaan tadi di musola ya. Semoga aja orang pada suka menikmati salad buahku. Aku udah batalkan puasaku dengan menggunakan segelas air mineral. Karena hampir setiap hari aku mengkonsumsi salad buah, aku memiliki rasa bosan aja sedikit ya. Sekarang aku mau bikin roti bakar buah ini ya. Sekarang lihat bagaimana cara aku membuatnya. Aku nggak tahu entah bagaimana rasanya roti bakar dengan menggunakan buah jeruk ya. Dilihat aja nanti. Kalau nggak mencoba kan kita nggak tahu. Sekarang aku ambil 4 lembar roti tawar ya.
Nah itu udah mati ya, powernya udah off. Sekarang coba kita buka. Tuh udah matang, wah wangi banget. Aku geser dulu ya ke sana, terus aku ambil talam atau wadahnya. Aku makan di sini aja ya. Nah dari waktu yang sisa sedikit ini, waktu berbuka puasa, aku mau berbagi cerita ya, pengalaman pribadiku, cerita dewasa 18 tahun ke atas gitu. Kita singkat aja ceritanya ya, nggak perlu panjang-panjang. Nah dulu pada saat aku baru-baru menikah dengan suamiku ya, setahun kemudian aku melahirkan putra pertamaku gitu. Aku sudah pernah cerita pada saat aku awal-awal menikah dengan suamiku, aku selalu pindah-pindah kos gitu. Selama aku pindah-pindah kosan itu pasti aja ada orang yang melakukan perbuatan, istilah kata itu living together, atau mereka bawa pasangan ganti-ganti dan lain sebagainya, ada aja. Oh ya, bukan di zaman sekarang ini, setelah adanya sosial media, biasanya orang ada pertemuan antara lelaki yang masih muda dan perempuannya umurnya udah dewasa ya. Bilang aja itu pertemuan antara tante dan berondong kayak gitu. Bukan di zaman sekarang ini setelah adanya sosial media, zaman dulu juga ada kok. Sebelum adanya sosial media ataupun sebelum adanya handphone, dulu masih tahun 1990-an tuh kan belum ada handphone ya, belum ada sosial media. Walaupun ada kan cuma orang tertentu aja yang tahu kayak gitu. Jadi aku sering banget melihat tetangga-tetangga dalam satu kosan itu ya, ada tante-tante atau wanita yang udah bersuami itu janjian dengan lelaki yang masih muda gitu. Aku tahu waktu itu, aku melihat, tapi aku nggak begitu memperdulikan lah ya pada saat itu, karena aku sibuk merawat anakku yang masih kecil gitu. Nah setiap aku pindah kos ada aja yang pernah juga aku kos, ada cewek. Di Bali itu kan kos-kosannya campur, dalam arti kata dalam lingkungan kosan itu laki-laki boleh, perempuan boleh, orang berkeluarga juga boleh kayak gitu kan. Bukan kosan yang khusus itu, khusus laki-laki, khusus perempuan, itu enggak, campur gitu ya. Laki boleh, perempuan boleh, orang berkeluarga juga boleh. Nah pada saat itu cewek itu nakal gitu, dia suka nginep di setiap kamar laki-laki kos di sana. Malam ini dia sama cowok yang satunya di kamar yang satunya, besok bersama cowok yang lainnya kayak gitu di kamar yang lainnya juga. Kayak gitu nakalnya orang zaman dulu, bukan di zaman sekarang aja, zaman dulu juga ada yang kayak gitu ya. Dan aku juga pernah berantem sama orang yang gitu ya, udah tinggal bareng gitu, dia belum sah jadi pasangan suami istri tapi udah tinggal bareng, tapi dia cuek aja ya, malah dia suka nyindir-nyindir aku. Pada saat aku memiliki putra pertama itu usiaku kan masih 24 tahun. Nah seorang wanita yang usianya 24 tahun itu kan udah masih bisa dibilang mama muda, masih kelihatan muda banget kan. Apalagi perawakanku waktu itu kecil, dikiranya aku nggak sekolah atau masih kecil-kecil udah punya anak, kecil-kecil udah menikah gitu. Aku disindir-sindir kayak gitu, kecil-kecil udah gendong anak, kecil-kecil udah menikah, aku disindir-sindir kayak gitu. Padahal dia kecil-kecil udah kumpul kebo kan gitu ya. Jadi karena aku setiap hari disindir-sindir seperti kecil-kecil udah gendong anak, dia tuh nggak tahu kalau umurku berapa. Aku udah pantas waktu itu gendong anak, karena seorang wanita itu umur 17 tahun itu kan sudah boleh menikah kayak gitu ya. Ya sementara aku waktu aku menikah tuh umur 23 gitu, umur 24 tuh aku sudah punya satu putra gitu, udah pantas banget kan. Cuma perawakannya kan masih kecil gitu, masih muda gitu kan, face-nya itu kan masih muda gitu, dikiranya aku masih anak-anak kayak gitu. Mereka berprasangka seperti itu tanpa tahu bagaimana kehidupanku yang sesungguhnya gitu, umurku berapa, nggak bertanya gitu, mengira-ngira, menduga-duga, padahal dia lebih buruk daripada aku. Belum sah menikah udah tinggal bareng gitu, lebih terhormat aku lah daripada dia gitu.
Jadi dia karena setiap hari nyindir-nyindir seperti itu, ya kecil-kecil udah gendong anak, kecil-kecil sudah menikah, ya otomatis ya pada hari itu karena aku marah, aku jambak lah rambutnya dia itu. Aku jambak, aku seret dia di hadapan orang-orang yang kos di sana ya, di hadapan pacarnya juga. Tapi pacarnya nggak berani ngomong apa. Terus aku langsung ngomong kayak gini, kamu nyindir-nyindir saya yang sudah menikah, saya punya anak, kamu tuh belum apa-apa, kamu sudah tinggal bareng, dasar kumpul kebo, aku bilang gitu. Malah dia dengan santainya jawab, kalau saya kumpul kebo mbaknya kok sewot, ngomong kayak gitu. Ya Allah ya Robi. Ya cuma itu aja sih ceritanya ya, karena aku tinggal suka pindah-pindah kos, jadi aku tahu setiap kos-kosan itu pasti aja isinya orang kumpul kebo, pasti aja ya, nggak mungkin nggak, terkecuali pemilik rumah atau tuan rumahnya itu ketat gitu ya, melarang gitu. Kalau nggak ya pasti aja ada gitu, kayak gitu sih ceritanya ya. Sekarang segitu aja dulu cerita dari aku ya, aku mau pamit. Terima kasih banyak buat kalian yang udah setia nonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.